saya Emilian Felix Sapari. Saya dari kelas 6 MB1. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai BIPEC period. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel dari BIPEC period. Tabel ini berfungsi sebagai apabila kita melakukan investasi pada suatu perusahaan dan kita bisa melihat di tahun berapakah total investasi kita itu akan kembali. Jadi di sini terdapat kolom tahun, kemudian kolom cash out, kemudian cash in yang terdiri dari net profit dan depresiasi, kemudian net cash flow, kemudian kolom kumulatif net cash flow. Pada kolom tahun terdiri dari tahun 0 sampai tahun kelima, kemudian cash out. Kolom cash out ini terdapat dari total angsuran pokok, kemudian cash in ini net profit terdapat dari kolom laba rugi, kemudian depresiasi, kemudian pada kolom net cash flow. Pada kolom net cash flow ini didapat dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini. NCF sama dengan cash in dikurangi cash out, atau net profit tambah depresiasi dikurangi dengan cash out. Jadi pada tahun 0 ini didapat dari net profit 0 ditambah dengan depresiasi 0 dikurangi dengan cash out 133.630.000 dengan mendapat hasil minus 133.630.000. Kemudian pada yang tahun kedua menggunakan rumus yang sama. Pada tahun yang pertama sampai pada tahun yang kelima menggunakan rumus yang sama, yaitu dengan net profit ditambah dengan depresiasi dikurang dengan cash out. Jadi pada tahun yang pertama ini 13.760.795 ditambah dengan 9.900.000 dikurangi dengan 7.261.365 dan seterusnya sampai tahun kelima. Net cash flow-nya menggunakan rumus yang sama dan ini saya sudah mendapatkan hasilnya. Kemudian pada kolom kumulatif net cash flow pada tahun 0 ini kita bisa menggunakan rumus seperti di bawah ini. Untuk mencari pada tahun kumulatif net cash flow tahun pertama, kita menggunakan rumus CNF 1 sama dengan NCFN atau net cash flow min 1 ditambah dengan net cash flows pada tahun tersebut. Jadi ini net cash flow pada tahun sebelumnya atau tahun 0 yang berjumlah minus 133.630.000 ditambah dengan NCF pada tahun yang pertama ini 16.419.230 dengan total hasil pada kumulatif net cash flow pada tahun pertama minus 117.210.770. Kemudian untuk pada tahun kedua, kumulatif tahun kedua sampai seterusnya, kita menggunakan rumus yang berbeda, yaitu CNF 2 ini sama dengan CNF 1 atau CNF sebelumnya ditambah dengan net cash flow pada tahun tersebut.
Jadi kumulatif net cash flow pada tahun yang pertama yaitu 117.210.770 ditambah dengan NCF pada tahun tersebut yaitu tahun kedua dengan total 32.466.335 dengan hasil 84 juta minus 84.744.435 dan seterusnya sampai pada tabel kelima. Di sini kita bisa lihat pada tahun yang kelima kita sudah tidak mendapatkan hasil min. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada tahun yang kelima ini dana yang kita investasi pada tahun 0 itu sudah kembali. Jadi sudah tidak mendapatkan hasil min. Dengan total kumulatif net cash flow pada tahun yang ke-5 sudah tidak min dengan total 38.785.716. Demikian penjelasan mengenai tabel payback period.